Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di samping gue ini adalah HP Victus 16 gaming laptop, sebuah laptop gaming yang punya layar 16 inci dan udah menggunakan AMD Ryzen 7 7000 series. Dan di video kali ini gue pengen ceritain ini pengalaman gue pakai laptop gaming yang satu ini. Dan buat lo yang penasaran sama laptopnya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, pertama-tama gue mau disclaimer dulu kalau laptop yang gue pegang ini adalah pinjaman dari AMD Indonesia dan merupakan unit global. Jadi akan ada sedikit perbedaan dengan yang bakal masuk resmi ke Indonesia. Nah, gue mau cerita dulu mulai dari desain laptop ini. Jujur menurut gue ini adalah laptop dengan ukuran yang lumayan besar dengan dimensi layar seluas 16 inci. Dengan bobot yang juga cukup berat di 2,3 kg. Sebenarnya untuk bobot dari laptop ini berat atau enggak balik lagi tergantung siapa yang pakai. Gue cerita dari pengalaman gue yang emang kerjanya itu adalah sebagai konten kreator dan saking introvertnya gue jarang keluar rumah sekedar buat kerja. Jadi nggak ada tuh yang namanya kerja di kafe dalam kamus gue. Nah, dengan penggunaan yang lebih sering di dalam rumah ini gue ngerasa laptop ini fine-fine aja ukuran dan beratnya karena nggak sering gue bawa kemana-mana. Cuman kalau emang mengharuskan gue untuk keluar rumah, laptop ini udah siap dibawa kemana-mana. Oh ya, sesuai namanya, kalau laptop ini emang ditujukan buat gaming. Tapi yang gue suka, desain dari laptop ini tuh masih kelihatan kalem aja. Nggak begitu agresif kayak beberapa laptop gaming di pasaran. Paling yang menurut gue agak sedikit bermain-main di bagian desain ini ada pada area pembuangan panas di deket engselnya. Bentuknya itu seakan-akan dibuat kayak aerodinamis gitu, ngikutin lekukan housing dari sebuah mesin jet. Cuman karena emang posisinya yang nggak begitu kelihatan, mungkin bagi sebagian orang nggak masalah punya desain pembuangan kayak gini. Berikutnya gue bakal cerita tentang performanya, tapi sebelum itu gue mau cerita sedikit untuk spesifikasi dari laptop ini. Di atas kertas, laptop ini ditenagai prosesor besutan AMD yaitu AMD Ryzen 7 7000 series 7840HS. Ingat baik-baik ya, kalau sebuah CPU udah ada embel-embel HS-nya, berarti prosesor tersebut merupakan prosesor dengan kriteria high performance. Untuk GPU-nya sendiri ini yang terdapat perbedaan dengan unit yang gue pegang sekarang dengan yang bakal dijual di Indonesia. Untuk unit yang gue pegang sekarang punya GPU Nvidia GeForce RTX 4050 laptop. Sedangkan untuk yang bakal dijual di Indonesia menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 laptop. Untuk RAM menggunakan 16GB dual channel jalan di 5600 MHz. Dan kapasitas penyimpanannya menggunakan SSD PCIe Gen 4 NVMe TLC M.2 dengan kapasitas 1TB. Untuk speed baca tulisnya bisa lo lihat sendiri kayak yang muncul di layar. Terus gimana performa main gamenya? Well, gue bukan seorang gaming yang emang kayaknya gue juga bukan orang yang punya waktu buat main game. Tapi buat gambaran di sini gue cuman main game Roblox aja untuk tahu sedikit kemampuan gamingnya. Jujur selama 2 minggu gue pakai laptop ini, gue lebih sering pakai buat kebutuhan kerja aja, kayak buat editing audio dan juga video untuk kebutuhan produksi video di channel YouTube gue. Dan jujur untuk seorang yang awam di dunia perkomputeran kayak gue ngerasa kemampuannya udah cukup. Render video dengan durasi 10 menit dengan footage 1080p 60fps bisa dilibas dengan waktu kurang lebih 6-7 menit dengan kondisi tanpa colok charger. Dan file videonya juga cuman gue jahit aja dengan menggunakan transisi yang ada. Nah, gue mau tanya dulu deh sama lo yang emang hobinya itu main game. Emang seberapa butuh sih layar dengan refresh rate tinggi? Kalau gue pribadi ya emang perlu sih refresh rate tinggi, tapi dengan refresh rate 75Hz aja menurut gue udah cukup. Tapi setelah gue lihat layar dari laptop ini yang punya refresh rate 144Hz, gue ngerasa kok emang enak ya punya refresh rate tinggi, ngasih input lag yang baik juga. Kursor di layar juga berasa smooth pergerakannya. Dan kalau nikmatin konten berasa lebih asik aja. Cuman emang gue ngerasa kayaknya layar di laptop ini berasa kurang cerah aja. Dan setelah gue cek juga kecerahannya cuman di 300 nits aja. Jadi kayaknya buat lo yang sering kerja di luar rumah dan sering ketemu sinar matahari agak kurang cocok pakai laptop ini. Berdasarkan spesifikasi, layar laptop ini punya luas 16 inci dengan resolusi Full HD, refresh rate 144Hz, 7 mili detik response time, panel yang digunakan adalah IPS dengan finishing matte anti-glare dengan 100% sRGB. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel video ataupun juga kamera dari laptop HP Victus 16. Ya, untuk kamera depannya ini dia bisa rekam dengan resolusi mentoknya ada di 1080p di 30 fps.
Dan seperti yang bisa lo lihat sekarang juga, ini untuk pencahayaannya gue memang cukup proper pakai cahaya dari lampu studio, ada dua di sini dan juga ada lampu background di sana ya, kayak gini lampu backgroundnya. Dan ini juga adalah kualitas audio dari mikrofon yang ada di laptop ini. Dan untuk kameranya juga dia sudah ada fitur untuk nutup kamera kayak gini ya. Gua nggak tahu namanya di HP itu apa, tapi yang jelas untuk kameranya dia bisa ditutup tapi dengan kondisi manual gitu ya. Jadi nggak ada switch ataupun tombol di area keyboardnya untuk bisa nutup kameranya. Jadi kameranya ditutup dengan manual, ada slidernya gitu yang bisa kegeser. Gimana menurut lo untuk hasil kameranya? Tulis aja ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Bergeser sedikit ke urusan audio, laptop ini dibekali audio yang sudah dituning oleh Bang & Olufsen yang kalau gue denger sih kualitasnya cukup bagus ya. Cuman gue nemuin di beberapa kondisi video kalau gue set volumenya di 100%, hasilnya bakal sedikit pecah atau bahasa kerennya adalah distorsi suara. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Dari audio sekarang kita bahas untuk keyboardnya. Jadi beberapa minggu lalu gue baru aja nge-review laptop HP dengan keyboard paling nyaman yang pernah gue rasain. Tapi ini berbanding kebalik sama keyboard dari laptop ini. Gue nggak tahu apakah feel ngetik di keyboard ini bakal nyaman untuk seorang gamer atau enggak. Tapi gue sebagai content creator yang sering banget nih ngetik script, gue rasanya kurang nyaman dan berasa murah aja feel keyboardnya. Untuk travel distance-nya sih cukup lumayan dalam, separasi antar keyboard juga udah cukup. Tapi gue ngerasa emang feel ngetiknya agak kurang menurut gue. Tapi tenang, yang gue suka dari keyboardnya adalah ukurannya yang full size dengan masih disediakan numpad, bikin berasa punya kuasa penuh terhadap laptop ini. Dan yang gue suka juga dari bagian navigasi ini ada pada touchpadnya yang ukurannya gede dan empuk pas ditekan. Beralih ke bagian konektivitas, laptop ini udah punya port yang cukup lengkap, bahkan masih nyediain port LAN di bagian kirinya. Port USB Type-A Super Speed dan juga ada jack audio 3,5 mm. Sedangkan di bagian kanannya lo bakal nemuin port charging, 2 buah port USB Type-A Super Speed, 1 buah port HDMI dan 1 buah port USB Type-C Super Speed yang sudah support buat DisplayPort juga. Untuk WiFi udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Untuk baterainya sendiri di sini gue nggak nemuin kendala, baterainya cukup awet untuk bisa memberikan daya ke laptop yang besar kayak gini. Dengan kapasitas yang 83 Wh dengan 6 sel, baterainya bisa bertahan antara 8-9 jam sepenggunaan gue yang lebih sering dipakai buat nyekrip dan browsing materi. Serta untuk chargernya juga cukup aja untuk kemampuannya. Sejujurnya emang gue kurang perhatiin untuk berapa lama pengisian dayanya karena biasanya tetap lanjut kerja setelah gue colok charger. Oh ya, chargernya punya kapasitas 230 watt ya by the way, jadi harusnya sih udah sangat mumpuni. Kesimpulan gue buat laptop ini adalah sebagai content creator yang sebenarnya nggak sering-sering banget keluar rumah buat kerja, gue jujur agak sedikit kurang suka sama laptop ini karena masalah bobotnya aja. Karena gue lebih suka bawa laptop dengan ukuran kecil sekitaran 13 inci. Tapi mungkin laptop ini cocok buat lo yang suka main game dan emang butuh layar yang besar dan baterai yang awet. Untuk performanya emang gue rasa laptop ini udah cukup banget buat menunjang kebutuhan komputasi harian lo. Tapi semua itu adalah pendapat pribadi gue dan sekali lagi gue info kalau gue masih awam di dunia perlaptopan. Nah jadi begitu ya teman-teman, laptop gaming dari HP yang satu ini. Tapi gue tetap pengen tahu nih pendapat lo mengenai laptop gaming dengan layar 16 inci dan refresh rate 144Hz yang satu ini. Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai laptop ini. Dan buat lo yang suka sama videonya boleh di like dan subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.